Kalian tahu berita terbaru? Relawan Bobi Nasution baru kemarin menggeruduk Polda Sumatera Utara. Jangankan Polda, ku bilang sama kalian, Mabes Polri pun berani didatangi untuk mempertahankan harga diri. Kenapa rupanya, Bung? Ya masalahnya itu lagi, penghina Bapak Bobi Nasution, penghina Bapak Joko Widodo, dan penghina sekaligus putri Bapak Joko Widodo sekaligus istrinya Bang Bobi Nasution sampai sekarang belum ditangkap. Memang betul, Bang Bobi sudah mengarahkan kepada kita lewat pidatonya, ya, kepada masyarakat yang sudah membuat laporan, ya, sebaiknya untuk tidak memperkeruh suasana, sebaiknya mencabut laporan tersebut, kan begitu. Itulah, bayangkan kalian, biar tahu kalian ya, saking baiknya hati Bang Bobi, biar tahu kalian, Kalau bisa nggak usah lah, ya. Beliau itu sudah pengalaman, ya kan. Waktu Edi Rahmayadi dijelek-jelekan juga nggak ada lapor-lapor. Ya kayak mana mertuanya, kayak gitulah menantunya. Ajaran siapa? Ajaran Bapak Jokowi. Nah, tapi itu kan prinsipmu, Bang. Lain ini pendukung ini, Bang. Jujur aja, apalagi membawa-bawa nama wanita. Oh, nggak bisa. Karena ya secara khusus warga Sumatera Utara dan secara umum ya masyarakat atau rakyat Indonesia paling menjaga kehormatan wanita. Apalagi bagi kami warga Sumatera Utara ya, ibu gubernur itu sudah kami anggap sebagai ibu sendiri. Itu adalah marwah kami. Makanya ketika diganggu ibu gubernur kami, maka kami ngamuk. Wajar, karena kami anggap ibu sendiri. Lain kalau misalnya yang jadi yang satu lagi. Gak boleh kayak gitu kok, Bung. Ya kalau yang satu lagi contohnya jadi, ya kami bela juga kalau ada niat. Ya kan begitu, ya kan. Nah sekarang bagaimanapun juga ya, kita harus mengerti perasaan teman-teman ini, ya. Ya walaupun secara eksplisit ya, secara terang-terangan Bang Bobi juga sudah mengatakan bahwasanya relawan-relawan ini ya dan elemen masyarakat lainnya yang sudah melaporkan pria tersebut, ya kalau bisa ya udahlah cabut aja laporannya, kan begitu. Gimana Bang, hati kami memberontak, Bang. Bayangkan loh, biar tahu kalian, dia nggak kutampilkan aja videonya karena bagiku kurang etis, ya kan. Video demo waktu itu, hadir biar tahu kalian mama. Udah tahu lah kalian mama di daerah Sumatera Utara ini, aduh. Wah, kalau udah urusan yang kayak gitu, nggak bisa dipijak-pijak harga diri. Sedangkan di rumahnya sendiri, biar tahu kalian, kalau misalnya agak disenggol harga dirinya sama suaminya, melawan itu. Apalagi orang lain sempat menyenggol orang yang dicintainya, nggak bisa dibiarkan, kan begitu. Itulah perasaan mereka. Tapi ya itulah dia, ya. Dari sini kita bisa menilai, ya sebetulnya, ya ini bukan pencitraan. Kalau ku katakan Bang Bobi ini bukan pencitraan, seperti yang ku sampaikan kemarin ya, bahwasanya sebetulnya penyerahan 4 pulau ini, penyelesaian 4 pulau ini sehingga sudah fix SK Mendagri ya atas usulan dari Bapak Presiden, mungkin ya itu sudah bisa dikatakan ya sudah menjadi hak dari pemerintah daerah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, kan begitu ya. Bang Bobi juga dari awal sudah bilang ya kan, tidak akan ribut-ribut ya. Dari awal kan kita bisa melihat bagaimana gesturnya, dia nggak ngototan ya, bisa dikatakan ya dia slow gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa ya kalau memang contohnya secara histori, secara pola bermasyarakat, terus secara
apa sih namanya, penghidupan, ya kekayaan alam, semuanya itu lebih layak 4 pulau ini untuk ke Aceh, ya nggak apa-apa. Walaupun secara geografis ya letaknya itu lebih dekat ke Sumatera Utara, kan begitu ya. Nah sekarang ke begini ya, kemarin agak kurang gamblang aku jelaskan sama kalian. Kalau kemarin-kemarin itu ya kita udah tahu lah kenapa orang menyerang Mas Bobi sedemikian rupa. Cuman satunya kata kuncinya, karena beliau menantunya Bapak Jokowi. Kalau aku jadi menantu Bapak Joko Widodo, ya aku yang diserang, bukan Mas Bobi. Cuman nasib beliau lebih bagus daripada nasibku. Ya karena apa, wajahnya dan juga postur tubuhnya lebih menguntungkan daripada postur tubuhku. Main fisik kopung, ya nggak apa-apa lah main fisik terhadap diri sendiri, ya kan. Ya kalau ganteng, aku ganteng, ini kan kurang ganteng. Tapi itulah ya, banyak kita harus tahu ya, banyak kekuatan-kekuatan ya di luaran sana yang sangat berusaha untuk bisa bisa menyerang gitu loh Bapak Jokowi. Bukan hanya Bapak Joko Widodo, tapi juga keluarganya ya, baik itu istrinya, baik itu juga anak-anaknya, baik juga menantunya. Lihat aja, sebentar lagi bakalan ada yang menyenggol cucunya. Perhatikan ya, orang ini karena apa? Kenapa seperti itu permainannya? Karena memang tidak beradab. Gitu loh, yang tidak ada sangkut pautnya disangkut pautkan. Coba jahat nggak? Ya, kemarin mereka memframing bahwasanya ya Mendagri Tito Karnavian, karena dia adalah bagian dari geng Solo, dia akan menghadiahkan 4 pulau itu kepada Bapak Jokowi. Coba rumus dari mana itu? Hanya orang bodoh yang berpikiran seperti itu. Iya kan, betul kan? Ada pernyataan seperti itu kan? Said Didu, Refli Harun, Rocky Gerung, Yusuf Kala, semua bikin pendapat masing-masing yang menyudutkan Bapak Joko Widodo. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, matur suks mematur nuhun ya, semuanya itu sudah terpatahkan. Udah jelas ya, berarti selama ini ya memang betul-betul ini digoreng ya, biasalah ya, tukang gorengan itu kan begitu dia. Tukang gorengan itu kan aktif waktu menggoreng aja. Ketika nggak menggoreng, diam dia. Ya itu kan analoginya, bukan aku menghina tukang gorengan. Jangan langsung kayak gitu kalian ya, kan begitu. Kan nggak mungkin juga udah habis yang digoreng masih aktif juga menggoreng, kan enggak kan. Makanya setelah diangkat, diamkan, tunggu pembeli, kan begitu. Begitu juga gorengan-gorengan ini, ya kan, digoreng, dimasak dulu, panas ini panas, ya kan. Lama-lama dingin, udah gak ada yang mau beli. Kayak gini lah gorengan orang ini. Kita lihat gorengan apa lagi yang sedang mereka persiapkan. Itu dia. Tapi ingat ya, Bapak Joko Widodo itu ya masih memiliki kecintaan terhadap rakyat. Demikian juga rakyat masih memiliki kecintaan terhadap Bapak Joko Widodo. Oleh karena itu aku bilang sama kalian, besok pagi kalian intip channel Opung Parbela jam 7 ya. Saking cintanya rakyat kepada Bapak Joko Widodo, banyak yang mengingatkan ya, anggota YouTuber Nusantara, mau Opung Parbelak, Agrifanani, DJ Anak Jenderal, AR Mahmud, Banyuwangi Official, Vicky Impong, mengingatkan kepada semuanya mereka mengingatkan, Opung Parbelak jangan lupa ya, 21 Juni itu hari ulang tahun Bapak Joko Widodo. Dan besok akan kalian lihat konten spesial ya. Kami YouTuber Nusantara akan mengucapkan secara beramai-ramai di channel kami masing-masing. Kita akan kumpulkan 26 channel, 26 konten kreator akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Joko Widodo sebagai perwakilan dari kita semua. Itu dia. Opung Parbela akan mengucapkan selamat ulang tahun, Agrifanani mengucapkan selamat ulang tahun, AR Mahmud mengucapkan selamat ulang tahun, Want to be Creative, banyak.
Gitu dia. Coba ya, waktu Anies ulang tahun siapa yang mengucapkan selamat ulang tahun secara masif? Ada? Nggak ada kan? Alah alah. Itulah bukti bahwasanya Bapak Joko Widodo tidak pernah luput daripada ingatan rakyat yang sudah dibangunnya. Itu dia. Nah, ya berangkat dari sinilah aku bilang sama kalian. Berangkat dari sinilah ya, ini menjadi tolak ukur bahwasanya kekuatan Bapak Joko Widodo terletak pada rakyat. Dan kekuatan rakyat inilah yang bisa dibaca oleh pihak para pembenci. Mereka sekarang sudah kalang kabut. Karena apa? Ternyata lebih banyak yang percaya kepada ijazah Bapak Joko Widodo yang asli daripada yang palsu. Padahal mereka sudah berupaya bikin polling sendiri. Bikin polling sendiri. Mengiklankan sendiri. Ngisi sendiri. Hasilnya 98% percaya ijazah Bapak Joko Widodo palsu menurut mereka. Apalagi masalah ijazah palsu. Ku bilang sama kalian ya, ini aku betul-betul gak tahu lah, terserah kalian mau kalian bilang aku dapat A1, terserah. Mau kalian dapatkan aku dapat bocoran, terserah. Tapi aku pinjam aja kata ya. Aku pinjam kata aja ya. Kata hatiku mengatakan bahwasannya Roy Suryo nggak lama lagi. Dari kemarin aku bilang gitu. Udah enak kami pun, udah 3 bulan. Lebih malah. 2, 3, 4, 5, 6. Udah 5 bulan opung. Oleh karena itu kami mendesak kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya, ya, kami mewakili, ya, Opung Parbela mewakili masyarakat, ya, kami berharap supaya ini segera dituntaskan. Kami mendesak, ya, kami minta tolong kepada yang terhormat, ya, Bapak Kapolda beserta jajarannya, tolong ini menjadi perhatian khusus, gitu ya. Supaya jangan ada lagi sampah-sampah negara yang berkeliaran. Ya, sampah negara lah namanya. Bikin kotor apa? Sampah kan? Kotoran kan? Limbah kan? Kan? Masih mending gue bilang sampah negara daripada gue bilang negara. Sampah, limbah, kotoran, sama itu. Ujung-ujungnya juga ketinja. Ya itu dia, makanya ku bilang. Tapi ibaratkan seperti emas, makin ditempa, makin dibakar, maka dia akan semakin murni. Kelihatan, coba perhatikan kalian ya. Perhatikan Bapak Joko Widodo. Semakin hari nggak semakin panik, semakin hari semakin tenang. Slow. Biarkan proses berjalan sebagaimana mestinya. Kan begitu. Nah ini yang panik itu Rismon dan kawan-kawan. Yang satu pergi ke Solo, satu lagi pergi ke ke tempat KKN, yang satu lagi pergi ke rumah Kasmujo, satu lagi pergi menjumpai humas UGM, yang satu lagi menjumpai mantan rektor. Nah tiba bagian PBB. Ya, related to our undang-undang. Is that related to our undang-undang? Yes, of course, because our undang-undang is the best undang-undang in the world. Jurassic Park, Die Hard, Mission Impossible, and then the Jumbo. Bahasa Inggrismu itu lah dulu perbaiki, sayang. Itu dia, ya. Tahu kalian, yang panik ini mereka biasa itu, ya, sama kayak ayam mau dipotong, ya kan, berapa kali ku bilang mau ayam, mau sapi, mau embek, mau bebek, mau entok. Kalau udah dilihatnya pisau itu
diasah. Apalagi kan tukang-tukang daging ini kan bukannya bilang apa ya kan, kadang-kadang disengaja digosokkannya itu pisau itu dan juga batu asa itu di depan mata binatang itu. Seng, sak, sang, sek, sek, sek. Apa gak merinding binatang itu biar tahu kalian? Ya kan, entah apapun binatangnya itu. Ya kan? Nah begitu dipegang lehernya, udah langsung itu merota. Datang bebek. Ayam gitu. Datang kambing. Datang babi. Begitu nyampe mata pisau itu kan, serak. Biasa itu kalau mau mendekati kematian dia panik, ribut. Kayak gitulah mereka ini. Pung, kau sadis sekali kau bikin contoh kau, Pung. Gak bisa kau bikin contoh yang lain yang lebih manusiawi, Pung. Kok yang manusiawi kalian, sedangkan aku mencontohkan binatang. Ya, itu dia. Jadi, ya apa namanya bisa dikatakan, kalau aku bilang begini ya, ketika Bapak Joko Widodo menjadi seorang presiden ya, beliau itu menjadi bulan-bulanan ya daripada para pembencinya. Setelah itu ya, setelah lepas purna dari presiden ya, bukan cuma jadi bulan-bulanan, tahun-tahunan. Karena udah lewat 10 tahun. Itu dia. Ya. Karena apa? Karena udah aku bilang sama kalian, udahlah nggak perlu kujabarkan lagi ya. Karena di belakang mereka ini ada siapa? Itu aja sih. Ya, itu aja. Dan ingat ya, ada berbagai pihak yang berusaha ya ingin memecah belah antara Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo ya. Aku bilang sama kalian ya, kujamin kata-kataku ini ya, karena kami sendiri yang bertanya kepada Bapak Joko Widodo. Mungkin kalian sudah melihat bagaimana kedatangan yang kedua kali dari YouTuber Nusantara ke rumah Bapak Joko Widodo, ingin memastikan ya bahwasanya Bapak Prabowo dan Bapak Joko Widodo masih dalam keadaan baik-baik saja. Jangan pernah kalian percaya dengan framing ya yang memecah Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran. Begitu ya. Dan juga untuk Bapak Gibran kita doakan juga, beliau kapan ulang tahunnya? Biar kami bikin juga ucapan selamat ulang tahun Pak Gibran. Biar makin nangis yang sebelah sana, biar makin panas. Iya kan? Nah, begitu juga Bapak Gibran ya. Ini menjadi pelajaran ya, di dalam berpolitik dia harus dimatangkan kan begitu. Nah, disinilah beliau belajar ya bagaimana cara menilai lawan, bagaimana cara menilai kawan, dan dia juga harus bisa membedakan yang mana mutiara, yang mana kotoran. Harus terlatih. Begitu, iya kan? Yang mana betul-betul orang yang punya hati untuk bangsa ini, ya kan begitu. Dan mana manusia-manusia ingin mengotori bangsa ini. Ini pelajaran bagi dia. Kan begitu. Begitu juga kalau kita mau bikin pedang, kalian lihat aja tukang pandai besi itu, ya kan? Ya, tadinya pedang itu kan tajam. Tadi kan benda tumpul itu dipukul lagi, dibakar lagi, dipukul, dibakar lagi, dipukul lagi. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan. Hati-hati. Ya, justru ya di sini Gibran, ya Mas Gibran ini dia sedang mempelajari ini. Sedang mempelajari. Perhatikan kalian, ya. Seseorang kalau semakin ditempa, ya, itu akan semakin matang. Kita bisa lihat beberapa politisi dunia dan juga politisi di Indonesia ya, aku nggak perlu sebutkan contohnya siapa ya, termasuk salah satunya Bapak Joko Widodo dan juga termasuk salah satunya Bapak Prabowo.
Ya, itu menjadi referensi bagi dia, ya, menjadi contoh nyata bagi dia bagaimana tempaan itu menjadi menjadi proses untuk mematangkan beliau. Oke? Jadi itu dulu dari Pung Parbelak, ya. Kami berdoa ya supaya teman-teman yang ada di Sumatera Utara, ya, yang di Sumatera Utara boleh semakin diberi kesabaran. Ya kalau nggak bisa sabar juga, cemana mau aku bilang lagi, ya kan? Gas kalian lah. Apa mau aku bilang, ya kan? Tapi memang betul, ya, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Oke? Jadi itu dulu dari Pung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.